Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 8 orang, yaitu saya Wenda Nur Hasanah sebagai moderator, kemudian ada Ririn Ananda, Selvi Putri Firdayanti, Sri Fauzia, Wita Nur Ajijah, Yosi Nur Mayanti, Yunita Sari, dan Yunita Putri Astuti sebagai pemateri. Di sini kami akan membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemakmuran dan kesejahteraan. Kepada pemateri, saya persilahkan. Apa itu ilmu pengetahuan? Secara umum, ilmu pengetahuan merupakan suatu pangkal tumpuan atau objek yang sistematis, metoris, rasional atau logis, empiris, umum, dan akumulatif. Jadi, ilmu pengetahuan adalah sebuah dasar atau bekal bagi seseorang yang ingin mencapai suatu tujuan yang diharapkannya. Karena tanpa ilmu pengetahuan, manusia tidak bisa mencapai apa yang diinginkannya. Kemudian yang menjadi dasar-dasar ilmu pengetahuan sendiri yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis dapat diartikan sebagai hakikat apa yang dikaji oleh pengetahuan, sehingga jelas ruang lingkup yang menjadi objek penelaahnya. Atau dengan kata lain, ontologis merupakan objek formal dari suatu pengetahuan. Kemudian epistemologis. Epistemologis yaitu merupakan cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi tubuh ilmu pengetahuan. Sedangkan aksiologis adalah asas menggunakan ilmu pengetahuan dan atau fungsi dari ilmu pengetahuan. Apa itu teknologi? Teknologi adalah pemanfaatan ilmu untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengarahkan semua alat yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan skala nilai yang ada. Tujuan teknologi. Teknologi bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis serta mengatasi semua kesulitan yang dihadapi. Teknologi tempat guna yang digunakan. Teknologi tempat guna adalah suatu teknologi yang telah memenuhi syarat utama, persyaratan teknis, dan persyaratan sosial. Persyaratan teknis meliputi 1. Memerhatikan kelestarian tata lingkungan hidup, menggunakan sebanyak mungkin bahan baku dan energi setempat dan sedikit mungkin menggunakan bahan impor. 2. Jumlah produksi harus cukup dan mutu produksi harus diterima oleh pasar yang ada. 3. Menjamin agar hasil dapat diangkut ke pasaran dan masih dapat dikembangkan sehingga dapat dihindari kerusakan atas mutu hasil. 4. Memerhatikan tersedianya peralatan serta operasi dan perawatannya. Persyaratan sosial meliputi 1. Memanfaatkan keterampilan yang sudah ada. 2. Menjamin timbulnya perluasan lapangan kerja yang dapat terus-menerus berkembang. 3. Menekan seminimal mungkin pergeseran tenaga kerja yang mengakibatkan bertambahnya pengangguran. 4. Membatasi sejauh mungkin timbulnya ketegangan sosial dan budaya dengan mengatur agar peningkatan produksi berlangsung dalam batasan-batasan tertentu sehingga terwujud keseimbangan sosial dan budaya yang dinamis. Contoh masalah akibat dari perkembangan teknologi adalah kesempatan kerja yang semakin berkurang sementara angkatan kerja semakin banyak, permasalahan penyediaan bahan-bahan dasar sebagai sumber energi yang berlebihan dikhawatirkan akan merugikan generasi yang akan datang. Apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan? Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada negara-negara yang berkembang. Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan dalam bidang ekonomi. Dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kehidupan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat berteduh, atau dengan pendapat lain, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan juga dapat terjadi karena tidak memiliki pekerjaan. Biasanya, orang yang tidak memiliki pekerjaan tidak mendapatkan pekerjaan karena kurangnya skill ataupun pendidikan yang dimiliki.
Kemiskinan menurut pendapat umum dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu kemiskinan yang disebabkan aspek badaniah atau mental seseorang. Pada aspek badaniah, biasanya orang tersebut tidak bisa berbuat maksimal sebagaimana manusia lainnya yang sehat jasmani. Sedangkan aspek mental biasanya mereka disifati oleh sifat malas, bekerja dan berusaha secara wajar sebagaimana manusia lainnya. Yang kedua, kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam. Biasanya pihak pemerintah membantu dengan cara yaitu memberi pertolongan sementara dengan bantuan secukupnya dan mentransmigrasikan ke tempat hidup yang lebih baik. Yang ketiga, kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural. Selain disebabkan oleh keadaan pasrah pada kemiskinan dan memandanginya sebagai nasib dan takdir Tuhan, juga karena struktur ekonomi, sosial, dan politik. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan kaitannya dengan kemiskinan. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan memiliki kaitan struktur yang jelas. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam peranannya untuk memenuhi kebutuhan insani. Ilmu pengetahuan digunakan untuk mengetahui apa, sedangkan teknologi untuk mengetahui bagaimana. Ilmu pengetahuan sebagai suatu badan pengetahuan, sedangkan teknologi sebagai seni yang berhubungan dengan proses produksi dan berkaitan dalam suatu sistem yang saling berinteraksi. Teknologi juga merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dibeda-bedakan, tetapi tidak juga dapat dipisah-pisahkan. Dari suatu sistem yang berinteraksi dengan sistem-sistem lain dalam lingkungan nasional seperti kemiskinan. Iptek tidak terlepas pula dari kemiskinan dan kemiskinan tidak terlepas pula dari kehidupan masyarakat. Kemiskinan dalam bidang ekonomi selalu menjadi kendala di negara-negara berkembang. Negara sangat sulit untuk memberantas kemiskinan, tetapi sebenarnya jika kita semua memanfaatkan iptek, maka kita semua dapat memberantas kemiskinan yang ada. Jadi tidak ada lagi pengamen, pengemis, dan pekerjaan yang tidak layak lainnya. Kemiskinan terjadi karena rendahnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan yang rendah. Semua dapat teratasi apabila memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulan, kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, teknologi kini telah merembes dalam kehidupan, di mana upaya tersebut merupakan cara dalam mewujudkan kesejahteraan dan peningkatkan harkat dan martabat manusia. Manusia mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengelola SDA yang diberikan oleh Tuhan, di mana dalam pengembangan iptek harus didasarkan terhadap moral dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Agar semua masyarakat bisa merasakan iptek secara merata, pemanfaatan iptek mutlak diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Selain itu, perkembangan iptek di berbagai bidang di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat semestinya dapat meningkatkan kualitas SDM. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, because she said nobody, you're letting all your fragile masculinity show. I mean, oh my, she's just not into you. Doesn't matter how much